Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Alfriani yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya persilahkan kepada partner saya untuk menyampaikan materi. Kepadanya saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Anissa Aswa. Saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu pengukuran penilaian pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian pengukuran. Menurut Sutripno Hadi pada tahun 1997 dalam Ulaji tahun 2004, pengukuran dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk mengidentifikasikan besar kecilnya gejala. Sedangkan menurut Remus BKKH pada tahun 1960 memberikan rumusan sebagai berikut. Measurement berasal dari kata to measure, yang berarti suatu kegiatan atau proses untuk menetapkan dengan pasti luas, dimensi dan kuantitas. Yang kedua yaitu pengertian penilaian. Penilaian adalah suatu tindakan untuk memberikan interpretasi terhadap hasil pengukuran dengan menggunakan norma tertentu. Untuk mengetahui tinggi rendahnya atau baik buruknya aspek tertentu, hasil pengukuran tidak akan dapat dinilai jika tanpa menggunakan norma tertentu. Jadi, semua usaha membandingkan hasil pengukuran terhadap suatu bahan pembanding atau patokan atau norma disebut penilaian. Dalam dunia pembelajaran, biasanya norma dipergunakan dalam rangka upaya penilaian dalam tujuan-tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui pembelajaran. Norma ini biasa dikenal sebagai yang pertama yaitu penilaian acuan norma. Penilaian acuan norma yang bisa disebut juga penilaian acuan relatif atau penilaian acuan kelompok, yakni penilaian yang dilakukan dengan membandingkan hasil belajar seorang siswa terhadap hasil belajar siswa lainnya dalam kelompok. Yang kedua yaitu penilaian acuan patokan. Penilaian acuan patokan artinya penilaian yang dilakukan dengan membandingkan hasil belajar siswa terhadap suatu patokan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa sebelum usaha atau kegiatan penilaian dilakukan, terlebih dahulu harus ditetapkan patokan yang akan dipakai untuk membandingkan angka-angka hasil pengukuran agar hasil itu mempunyai arti tertentu. Yang ketiga yaitu pengertian pendidikan. Ada dua definisi yang dapat diketahui. Yang pertama definisi umum, yaitu suatu cara untuk mengembangkan keterampilan, kebiasaan, dan sikap-sikap yang diharapkan dapat membuat seseorang menjadi warga negara yang baik. Tujuannya untuk mengembangkan atau mengubah kognisi, efeksi, dan konasi seseorang. Yang kedua yaitu definisi psikologi. Ada dua aspek yang dapat kita tangani. Yang pertama yaitu proses, mencakup segala bentuk aktivitas yang akan memudahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua yaitu hasil, mencakup segala perubahan yang terjadi sebagai konsekuensi atau akibat dari partisipasi individu dalam kegiatan belajar. Baik, saya Nurmutia Yusuf akan menjelaskan tentang aturan-aturan dalam penilaian. Yang pertama ialah kriteria penilaian. Kriteria penilaian sendiri terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada validitas. Validitas berarti kita menilai apa yang seharusnya kita nilai sesuai alat ukur kompetensi yang perlu diperhatikan dalam menyusun soal sebagai alat penilaian, dan menggunakan bahasa yang tidak mengandung makna ganda. Misalkan, dalam pelajaran bahasa Indonesia, guru ingin menilai kompetensi berbicara. Bentuk penilaian valid jika menggunakan tes lisan. Jika menggunakan tes tertulis, penilaian tidak akan valid. Yang kedua, reliabilitas. Reliabilitas berkaitan dengan konsistensi hasil penilaian. Penilaian yang reliable bisa jadi mendapatkan perbandingan yang reliable pula, yang menjamin sebuah konsistensi. Misalkan, guru menilai suatu proyek. Penilaian akan reliable jika hasil yang diperoleh itu cenderung sama bila proyek itu dilakukan lagi dengan kondisi yang relatif sama. Untuk menjamin penilaian reliable,
petunjuk pelaksanaan proyek dan penskorannya harus jelas. Yang ketiga ialah terfokus pada kompetensi. Dalam pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang berbasis kompetensi, penilaian harus terfokus pada pencapaian suatu kompetensi atau rangkaian kemampuan, bukan hanya pada penguasaan materi pengetahuan. Yang keempat ialah keseluruhan atau komprehensif. Penilaian harus menyeluruh dengan menggunakan beragam cara dan alat untuk menilai beragam kompetensi atau kemampuan peserta didik, sehingga tergambar profil kemampuan peserta didik. Yang kelima ialah objektif. Penilaian harus dilaksanakan secara objektif. Untuk itu, penilaian harus adil, terencana, berkesinambungan, dan menerapkan kriteria yang jelas dalam pemberian skor. Dan yang terakhir ialah mendidik. Penilaian dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran bagi guru dan meningkatkan kualitas belajar bagi peserta didik. Selanjutnya ialah prinsip penilaian kelas. Dalam melaksanakan penilaian, pendidik seharusnya memandang penilaian dan kegiatan pembelajaran secara terpadu, sehingga penilaian berjalan bersama-sama dengan proses pembelajaran. Pendidik seharusnya mengembangkan tugas-tugas penilaian yang bermakna, terkait langsung dengan kehidupan nyata. Kemudian mengembangkan strategi yang mendorong dan memperkuat penilaian sebagai cerminan diri. Selanjutnya, melakukan berbagai strategi penilaian di dalam program pembelajaran untuk menyediakan berbagai jenis informasi tentang hasil belajar peserta didik. Kemudian mempertimbangkan berbagai kebutuhan khusus peserta didik, mengembangkan dan menyediakan sistem pencatatan yang bervariasi dalam pengamatan kegiatan belajar peserta didik, menggunakan cara dan alat penilaian yang bervariasi. Penilaian kelas dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan, produk, portofolio, penunjuk kerja, proyek, dan pengamatan partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran sehari-hari, sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. Selanjutnya, melakukan penilaian secara berkesinambungan terhadap semua standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Dan yang terakhir ialah mengadakan ulangan harian bila sudah menyelesaikan satu atau beberapa indikator. Selanjutnya ialah penilaian pada pendidikan sistem ganda. Penilaian ini biasanya digunakan oleh sekolah SMK karena kurikulum SMK berbasis kompetensi atau kompetensi based curriculum, berbasis luar dan mendasar broad based curriculum, dan menggunakan pendekatan pengembangan kecakapan hidup life standard comprehensive development approach. Pelaksanaan pembelajaran di SMK menggunakan model penyelenggaraan pendidikan sistem ganda atau PSG, yaitu pembelajaran dilaksanakan di sekolah dan di dunia usaha atau dunia industri. Dengan menggunakan kurikulum yang disusun oleh sekolah sesuai dengan tuntutan dunia kerja atau kurikulum yang disusun bersama antara dunia industri, usaha dan industri dengan sekolah. Karena itu, dimungkinkan melibatkan DUDI sebagai penilai. Penilaian kompetensi pada PSG melibatkan pihak sekolah, pusat, asosiasi profesi, lembaga sertifikat profesi, dan pihak lain terutama dunia usaha dan dunia industri. Idealnya, lembaga yang menyelenggarakan uji kompetensi ini independen, yakni lembaga yang tidak dapat diintervensi oleh unsur atau lembaga lain. Yang terakhir ialah penilaian hasil belajar masing-masing kelompok mata pelajaran. Penilaian bisa dilihat dari mata pelajaran apa yang dilakukan. Misalkan, penilaian dari kelompok mata pelajaran agama dan akhlak, dan kelompok pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Biasanya dilakukan dengan pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan kepribadian peserta didik.
bisa juga dilakukan dengan ujian, ulangan, dan atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik. Yang kedua ialah penilaian mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan teknologi, biasanya diukur dengan ulangan, penugasan, dan atau bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik materi yang dinilai. Ada juga mata pelajaran estetika, misalnya dilakukan dengan pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan ekspresi psikomotorik peserta didik. Dan yang terakhir, penilaian dengan pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan, biasanya dilakukan dengan pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan psikomotorik dan afeksi peserta didik. Dan yang terakhir, ulangan atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik. Baik, saya akan membacakan materi ketiga, ranah penilaian berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi tidak semata-mata meningkatkan pengetahuan peserta didik, tetapi kompetensi secara utuh yang merefleksikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai karakteristik masing-masing mata pelajaran. Dengan kata lain, kurikulum tersebut menuntut proses pembelajaran di sekolah berorientasi pada penguasaan kompetensi-kompetensi yang telah ditentukan. Oh iya teman-teman, adapun kesimpulan dari materi ini ialah pengukuran dan penilaian hasil belajar merupakan kegiatan yang berkesinambungan. Artinya, pengukuran tanpa penilaian tidak ada artinya. Sedangkan penilaian tanpa pengukuran terlebih dahulu akan terjadi kesalahan. Penilaian merupakan kegiatan guru yang terkait dengan pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi atau hasil belajar peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran tertentu. Demikian tadi diskusi kelompok kami. Mari kita mengucapkan hamdalah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada dosen pembimbing. Terima kasih.